love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's Oke teman-teman, jadi hari ini sebagai hari Minggu ya, ibadah mencari Tuhan dulu ya, berterima kasih dan bersyukur karena sepanjang satu minggu ini diberi kesehatan, segalanya dengan baik. Oke, jadi diikuti terus vlog saya hari ini. Nanti setelah ibadah gereja pagi ini kita jalan-jalan seperti biasa, nongkrong ke apartemen. Oke, jadi khotbah firman oleh Ketua Apindo Kepri Bapak Stanley Rocky. Mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah 10, dan dari mulut satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kita tahu bahwa perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan negatif itu sering menjatuhkan orang lain. Dengan lidah yang sama kita bisa ngomong berkat, dengan lidah yang sama kita bisa ngomong tentang kutukan. Hal ini janganlah sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa perkataan negatif itu menjatuhkan orang lain, tidak pernah membangunkan orang lain. Hanya perkataan positiflah yang bisa membangunkan orang lain. Terkadang kita mengatakan bahwa saya sedang memberi nasihat kepada dia, saya sedang mengkritik dia, supaya dia bangun, supaya dia sadar, supaya dia pintar, supaya dia belajar. Mulai ke tempat Tuhan Yesus, matilah kita. Mulai khawatir kebakaran jenggot. Orang Farisi apa yang dilakukan? Mereka mulai berkumpul dan meeting dengan ulama-ulama dan majelis-majelis hakim dan yang lain-lain. Untuk apa? Bagaimana menjatuhkan Tuhan Yesus, membuat orang lain tidak percaya, melihat kesalahan Tuhan Yesus dan menghina segala macamnya, supaya apa? Menghalang-halangi Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, orang Farisi terlalu sibuk mengurusin bagaimana menjatuhkan lawan, tetapi lupa mengurus bisnisnya sendiri. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tahu nggak kompetitornya siapa? Dia tahu. Apakah dia sibuk menjatuhkan mereka? Tidak. Dia sibuk membangun murid-muridnya. Dia sibuk membangun bisnisnya, tanda kutip bisnisnya. Dia sibuk membangun jemaat-jemaatnya. Dia sibuk mengayomi orang lain. Dia tidak sibuk bagaimana menjatuhkan lawan, karena dia tahu. Saya akan memberi perpuluhan, saya akan ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin ke komsel. Kenapa ini terjadi padaku, Tuhan? Ini nggak adil.
Jika Anda menganggap tantangan sebagai musibah, Anda akan mengucapkan perkataan-perkataan ini. Perasaan Anda apa? Anda mulai takut, Anda mulai marah, Anda mulai kecewa, Anda mulai cemas, putus asa, merasa ditinggalkan dan tidak berdaya. Tindakan Anda apa? Mulai mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyerah sebelum berperang, menghindar dari tanggung jawab. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggap tantangan itu sebagai musibah. Berbeda dengan orang lain yang menganggap tantangan itu sebagai berkat. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia tindak, apa yang dia pikirkan, dia akan mengatakan Tuhan pasti punya maksud dalam setiap kejadian ini. Saya percaya ada pelajaran yang dan berkat di balik ini. Saya fokus bahwa Tuhan akan bekerja tepat pada waktunya. Apa yang dia rasakan, dia mulai merasa tenang, dia mulai bersyukur, dia mulai bekerja. Dia tahu Tuhan akan bekerja. Mereka akan merasa kuat walaupun belum melihat hasilnya. Tindakan mereka akan berdoa, mencari kehendak Tuhan, bertindak, beriman, belajar dari kesalahan dan tetap setia dan bertekun. Itulah yang terjadi. Kita tahu bahwa sama seperti kisah dari bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Di bangsa Israel di tanah Mesir, mereka masih hidup di dalam manusia lama. Dia diperbudak, dia terikat segala macam. Sebelum dia masuk ke tanah Kanaan, ada jeda di tengah-tengahnya, itu adalah padang gurun. Selama 40 tahun, apa yang terjadi? Tuhan sedang melatih mereka melalui tantangan-tantangan itu. Ada 10 tantangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. 10 tantangan itu mengajarkan karakter-karakter baru, sifat-sifat yang baru. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka wajib meninggalkan kebiasaan buruk dan mengikuti kebiasaan yang bagus untuk masuk ke tanah Kanaan. Itulah tantangan. Tantangan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk melatih kita supaya kita naik level. Tantangan yang terjadi yang Tuhan izinkan bukan untuk dari 10 mujizat, salah satunya adalah mujizat yang pertama, itu yang paling luar biasa. Saat bangsa Israel mulai terdesak di depan laut mati, di belakang sudah ada tentara-tentara bangsa Mesir mulai mengejar mereka. Mereka mulai mengeluh, Tuhan, Musa, kenapa engkau membawa kami ke sini? Engkau membawa kami dalam kematian. Di depan sudah tidak ada jalan, sudah ada laut, di belakang sudah ada musuh, matilah kami di tempat sini. Mereka mulai mengeluh. Tetapi firman Tuhan mengatakan berbeda. Tuhan mengatakan, Musa, angkatlah tongkatmu dan berdoalah dan berserulah. Apa yang terjadi? Saat Anda tidak melihat jalan, laut pun bisa jadi jalan bagi Anda. Saat Anda menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan Anda, saat Anda melihat tidak ada jalan, laut pun bisa jadi jalan bagi Anda. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, serahkan kepada Tuhan, andalkan. Jangan gunakan kekuatan diri Anda sendiri, tapi gunakan kekuatan Tuhan. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sekali lagi saya mengatakan, lihatlah aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan sedang menyiapkan banyak hal dalam kehidupan Anda. Sadarkah Anda? Dan ini sudah tumbuh di dalam diri Anda. Banyak sekali tantangan yang terjadi dalam kehidupan Anda di 2025 dan mungkin ada terjadi lagi di 2026. Oke kawan-kawan, ini kita udah selesai ibadah. Jadi nunggu anak keluar sekolah minggu dulu. Ya, kita masih sambil nunggu mau makan mie ayam dulu. Oke kawan-kawan ya, jadi ini sekarang lagi muter-muter dulu sebentar. Ini udah sore ya. Nah, sebenarnya ini perjalanan mau masuk kerja ya. Nah, tapi muter-muter dulu lah. Ini kita sedang di jalan Raden Fatah ya. Orang Batam udah tahu lah, familiar lah ini tempatnya ini. Jadi kita muter-muter dulu sebelum ke tempat kerja, atau istilah omongan saya tapeliuk dulu di apartemen. Oke, diikuti terus ya kawan-kawan.
Ya, jadi sekarang saya udah di eh, tempat Tapaliuk ya, tempat nongkrong di apartemen. Nah, ini suasana sore ini ya, di, eh, luar biasa view-nya. Itu Citra Plaza Nagoya ya. View malam sekitar Nagoya malam ini luar biasa keren ya. Nagoya Tamrin City, Nagoya Hill, terus nanti eh, Citra Plaza Nagoya, kemudian ada juga view-nya Pacific Place Hotel, Nagoya Food Court, luar biasa. Jadi suasana di sekitaran daerah ini memang menarik sekali view-nya kalau malam ya kawan-kawan ya. Nah, kita lihat ada Planet Holiday Hotel, ada apa namanya Pacific Place Hotel ya, biasa disebut P1. Nah, itu dia. Kemudian kita lihat lagi Citra Plaza Nagoya, kemudian City Walk. Ah, ini apartemen Citra Plaza Nagoya, luar biasa, view-nya keren ya. Di murah-murah kok kalau mau stay di situ, nginap di situ, ya, luar biasa. Nah, itu yang lampu kedip-kedip di bawah itu biliar center, biliar center. Ya, oke. Jadi sekarang kita pulang dulu, balik lah ya, melewati monumen Citra Plaza Nagoya, ada kuda-kudanya itu. Nah, ini Nagoya Food Court ya. Jadi makan di sini keren lah. Kemudian ada Hotel S, lalu Utama 98 Food Court. Ya, jadi di Batam ini memang sangat familiar dengan food court. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye.